Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pinedi, Ana Soleh, Siti Maisuroh, Nurul Hikmah, Lydia Nursanti Permatasari, dan saya sendiri Lulu Uljana sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan tentang interaksi manusia dan lingkungan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Mohon disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Modifikasi lingkungan alam. Aktivitas manusia tidak hanya bergantung dan dipengaruhi oleh lingkungan alam, namun juga dapat mempengaruhi dan menyebabkan modifikasi lingkungan alam, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam mata pelajaran ini, yang dimaksud dengan memodifikasi sebagai akibat aktivitas manusia bukanlah perubahan suhu ataupun punahnya flora-flora tertentu menurut Bradshaw dan Weaver 1993, melainkan semua perubahan bentuk relief bumi atau permukaan tanah, baik sebagai akibat adanya konstruksi maupun adanya gejala atau kenampakan fisik lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, gejala atau ketampakan akibat aktivitas manusia tersebut kadang-kadang tidak disadari kehadirannya. Lebih-lebih bila tidak terkonsentrasi pada situs-situs arkeologi. Oleh karena itu, gejala tersebut menjadi pokok bahasan salah satu cabang dalam arkeologi. Hal ini pengetahuan, pengalaman, dan kecermatan sangat diperlukan untuk dapat melakukan identifikasi segala kenampakan di permukaan tanah melalui pengamatan yang seksama, gejala atau kenampakan yang terbentuk secara alamiah yang biasa dipelajari dalam geomorfologi menurut Bradshaw dan Weaver 1993. Bekas aktivitas di suatu lahan kadang tidak diketahui keberadaannya karena telah tertimbun tanah dalam kurun waktu yang lama dan tertutup tanaman yang rimbun dan tidak diketahui oleh penggunanya. Di sini ada 3 bagian, yaitu yang pertama indikasi modifikasi, kemudian yang kedua yaitu distribusi artefak, dan yang ketiga bangunan monumental. Di sini akan saya jelaskan sedikit-sedikit aja ya. Yang pertama yaitu indikasi modifikasi. Pengetahuan mengenai indikasi-indikasi adanya modifikasi yang telah dilakukan manusia terhadap lingkungan alaminya sangat membantu dalam melakukan survei arkeologis. Dijelaskan makna dan fungsinya, maka dilakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada perekaman yang meliputi pengukuran, penggambaran, pemotretan, dan pemetaan. Kemudian interpretasi yang didasarkan pada hasil perekaman data, sumber tertulis, gambar, foto, dan peta lama atau wawancara dengan penduduk sekitar. Kemudian yang kedua, bagian kedua yaitu distribusi artefak. Selain contoh-contoh yang telah dikemukakan, banyak situs arkeologi yang dapat diidentifikasi keberadaannya melalui adanya konsentrasi temuan artefaktual di permukaan tanah seperti fragmen-fragmen gerabah atau serpi-serpi batu beserta calon-calon beliung. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bangunan monumental. Keberadaan konstruksi bangunan, baik masih dalam kondisi utuh maupun reruntuhan, paling mudah diketahui kehadirannya bila dibandingkan dengan jenis data arkeologis lainnya. Kemudian jenis data arkeologis ini yang memang bentuk sangat menonjol bila dibandingkan dengan gejala lainnya. Kalau sekarang kita dapat menyaksikan kemegahan candi-candi sekitar Jogja
dan Jawa Tengah, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Yang demikian halnya dengan candi-candi tersebut puluhan tahun yang lalu. Selanjutnya ada penyebab dan akibat pencemaran lingkungan. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar itu terjadi karena ulah manusia atau disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Beberapa jenis dari pencemaran lingkungan diantaranya ada pencemaran air dan tanah. Nah, pencemaran air adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, danau, laut, air, tanah, dan sebagainya. Sedangkan pencemaran tanah ialah pencemaran yang terjadi di darat, baik di kota maupun di desa. Alam mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan proses pemurnian tanah, pasir, bebatuan, dan mikroorganisme yang ada di alam sekitar kita. Jumlah pencemaran yang sangat massal dari pihak manusia ini membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi ke seperti semula ya. Pencemaran ada yang berlangsung terasa dampaknya, misalnya seperti gangguan kesehatan langsung atau yang akan dirasakan setelah jangka waktu tertentu seperti penyakit kronis ya. Sebenarnya alam mempunyai kemampuan untuk mengatasi pencemaran nih. Namun alam memiliki keterbatasan. Setelah batas itu terlampaui, maka pencemaran akan berada di alam secara tetap atau terakumulasi dan alam lalu kemudian berdampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Nah, yang pertama kita bahas pencemaran tanah ya. Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia ini masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke lapisan subpermukaan. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat. Pencemaran tanah juga dapat disebabkan oleh limbah, diantaranya yaitu limbah padat berbentuk sampah organik, berbentuk sampah anorganik, atau sampah kering, yaitu sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Jenis sampah ini tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Lalu selanjutnya kita bahas yang kedua, ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran suatu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Juga mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alam maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara. Ya, dampak ini dapat bersifat langsung dan lokal, regional maupun global. Pencemaran udara dibedakan menjadi pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah salah satu contoh dari pencemaran primer ini ya, karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Contoh lainnya yaitu asap. Asap merupakan partikel kecil dari karbon yang mengambang di udara yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Efek yang dapat ditimbulkan dari asap tersebut ialah dapat menyebabkan sesak nafas dan kerusakan pada lapisan epitel alveoli. Bahkan dapat menyebabkan bronkitis dan juga dapat mengurangi intensitas cahaya sehingga menyebabkan berkurangnya proses fotosintesis sehingga dapat mematikan tumbuhan. Nah, lalu pencemaran sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon adalah salah satu contoh dari pembentukan ozon di dalam smog. Fotokimia adalah salah satu contoh dari pencemaran udara sekunder ini. Lalu selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat
penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah, akibat aktivitas manusia maupun fenomena alam yang mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air. Salah satu sumber dari pencemaran air yaitu limbah pemukiman. Limbah pemukiman ini mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan sampah anon-organik ya. Sehingga sampah ini mengakibatkan tercemarnya air ya. Lalu sampah organik yang dibuang ke sungai menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen terlarut karena sebagian besar digunakan bakteri untuk proses pembusukannya. Lalu selanjutnya deterjen juga merupakan salah satu limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air ya. Sampah organik, sampah non organik juga deterjen yang merupakan limbah pemukiman yang paling potensi mencemari air. Pada saat ini hampir setiap rumah tangga juga menggunakan deterjen. Padahal limbah deterjen ini sangat sukar diuraikan oleh bakteri. Ya, saya di sini akan menerangkan bab atau pasal bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu diantaranya ada 3. Pertama, perubahan secara lambat dan cepat. Kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan besar. Dan yang ketiga, perubahan yang dikehendaki. Pertama, perubahan secara lambat dan perubahan secara cepat. Dilihat waktu. Perubahan secara lambat disebut juga dengan evolusi, yaitu perubahan yang memerlukan waktu lama. Cirinya memerlukan waktu lama, perubahannya kecil, perubahan tidak disadari oleh masyarakat, tidak diikuti oleh konflik, atau tidak menimbulkan kekerasan. Misalnya perubahan mata pencaharian masyarakat, perubahan pembangunan dalam lingkungan masyarakat. Nah, itu perubahan yang lambat. Nah, perubahan yang secara cepat disebut dengan revolusi, yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat atau sangat singkat. Dan ciri-cirinya yaitu waktunya singkat, perubahannya besar, perubahannya disadari atau direncanakan, seringkali diikuti oleh kekerasan atau menimbulkan konflik. Misalnya Revolusi Indonesia tahun 1945, Reformasi Indonesia tahun 1998, atau Revolusi Industri Prancis dan Inggris. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan pengaruhnya besar. Pengaruhnya kecil dan besar maksudnya ya. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang tidak membawa pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Misalnya perubahan model pakaian, gaya potongan rambut dan sebagainya lah. Nah, perubahan yang membawa pengaruh besar adalah perubahan yang membawa pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial budaya masyarakat, misalnya industrialisasi membawa pengaruh pada hubungan kerja, lembaga kemasyarakatan, sistem pemilikan tanah, lapisan sosial, hubungan kekerabatan, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak yang dikehendaki atau direncanakan. Pembangunan adalah perubahan yang sudah diperkirakan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu yang ada dalam masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan
adalah perubahan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Biasanya perubahan tidak dikehendaki muncul sebagai dampak dari perubahan yang direncanakan. Secara garis besar, perubahan sosial menyangkut perubahan dalam 1. Kelompok sosial, 2. Kelompok stratifikasi sosial, 3. Lembaga-lembaga sosial, dan 4. Interaksi sosial. Nah, selanjutnya kalau tadi membahas perubahan sosial, sekarang faktor pendorong perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu ada faktor pendorongnya, diantaranya pertama, menurut Alvin Bertrand, awal dari proses perubahan sosial adalah komunikasi, yaitu penyampaian ide, gagasan, nilai, kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya. Dari situ pihak ke pihak, dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga dicapai kata kesepahaman. Yang kedua, menurut David M.C. Schillen, dorongan untuk perubahan adalah adanya hasrat meraih prestasi yang melanda masyarakat. Yang ketiga, faktor perubahan sosial, yaitu menurut Sarjono Soekarto, perubahan sosial disebabkan oleh faktor inter dalam masyarakat itu dan faktor eksternal. Nah, adapun faktor internal atau faktor di dalam, perubahan di dalam, ya, faktor di dalamnya itu pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk, kelahiran, kematian, migrasi. Maksudnya bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, bertambahnya berarti kelahiran manusia terus bertambah, berkurangnya penduduk berarti kematian atau migrasi. Adanya penemuan baru. Yang kedua, adanya penemuan baru, diantaranya discovery, penemuan ide atau alat baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kedua, penyempurnaan penemuan baru. Yang ketiga, inovasi, pembaruan atau penemuan baru yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehingga menambah, melengkapi atau mengganti yang telah ada. Penemuan baru, ya, didorong oleh kesadaran masyarakat akan kekurangan unsur dalam kehidupan kualitas ahli atau anggota masyarakat. Yang ketiga, faktor internal itu adalah konflik yang terjadi dalam masyarakat. Ya, jadi perubahannya itu ya didorong karena ada konflik dalam masyarakat, maka ya pendorongnya itu ya konflik masyarakat, maka akan berubah sosial, maka sosial itu akan berubah. Nah, yang keempat, pemberontakan atau revolusi. Adapun faktor eksternal maksudnya antara lain perubahan alam. Pertama, yang kedua peperangan, ya peperangan antar, bisa jadi peperangan antar negara, antar daerah, ya. Yang ketiga, pengaruh budaya lain atau difusi. Maksudnya pengaruh budaya lain melalui difusi atau penyebaran kebudayaan, akulturasi atau pembaruan antar budaya yang masih terlihat masing-masing sifat khasnya, asimilasi, pembaruan antar budaya yang menghasilkan budaya yang sama sekali baru batas budaya lama tidak tampak lagi. Jadi menurut Sarjono Soekarto Sukanto, faktor pendorong perubahan sosial yaitu sikap menghargai hasil karya orang lain, keinginan untuk maju, sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap perubahan, sistem pelapisan yang terbuka,
penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, sikap mudah menerima hal baru. Nah, ciri perubahan sosial adalah ya, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti dengan perubahan pada lembaga sosial lainnya. Perubahan sosial yang cepat biasanya menimbulkan disintegrasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Nah, di sini ada macam-macam perubahan sosial budaya. Nah, macam-macam perubahan sosial budaya itu antara lain akulturasi, asimilasi, difusi, discovery, invention, inovasi, modernisasi. Modernisasi itu proses perubahan tradisi, sikap, dan sistem nilai dalam rangka menyesuaikan diri dengan kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa lain sehingga suatu bangsa dapat bertahan secara wajar di tengah-tengah tekanan berbagai masalah hidup di dunia dewasa ini. Yang terakhir, globalisasi yaitu suatu sistem atau tatanan yang menyebabkan seseorang atau negara tidak mungkin untuk mengisolasikan diri sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan komunikasi dunia, atau suatu kondisi di mana tidak ada lagi batas-batas antara suatu negara dengan negara lain dalam hal teknologi komunikasi. Nah, selanjutnya setelah membahas tadi tentang perubahan sosial budaya, nah pasti di antara perubahan sosial budaya ada dampak negatifnya ya. Nah, di antara dampak negatif modernisasi perubahan sosial budaya itu pertama, sikap materialistis. Orang lebih mengejar kekayaan materi dibanding dengan kualitas diri. Kedua, sikap individualistis. Nah, artinya memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri dibanding menolong orang lain. Yang ketiga, sikap konsumerisme. Ya, sikap hidup yang boros, konsumtif. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi. Nah, timbulnya lapisan sosial yang kuat antara yang kaya dengan yang miskin, maka hubungannya menjadi renggang. Yang kelima, pencemaran atau kerusakan lingkungan alam. Yang keenam, kriminalitas. Yang ketujuh, kenakalan remaja. Cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya yaitu kesehatan lingkungan hidup. Keadaan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Dalam lingkungan yang tidak sesuai, penyebab penyakit dapat ditularkan dari manusia dan hewan. Di alam yang ditempati manusia dan hewan, selalu ada penyebab penyakit manusia dan hewan. Penyebab penyakit yang dapat berupa bahan fisik maupun kimia dan berbagai macam organisme seperti virus dan lain-lain dapat ditularkan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara udara, air, tanah, dan benda-benda lain, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Berikut adalah beberapa penularan penyakit. Yang pertama, penularan penyakit melalui air. Air adalah mutlak untuk kehidupan.
Tetapi jika kualitas air tidak diperhatikan, maka air dapat menjadi sumber penyebab penyakit. Air dapat mengandung zat-zat kimia yang berbahaya untuk kehidupan. Bila terdapat pencemaran dengan berbagai bahan kimia yang dapat berasal dari berbagai sumber alam maupun sumber buatan manusia, hampir semua jenis organisme penyebab penyakit dapat ditemukan di air. Banyak penyakit menular bersumber pada air atau waterborne diseases. Penyakit virus dapat bersumber pada air, seperti radang mata, yang sering didapat setelah berenang di kolam renang, di mana kolam renang tersebut tidak atau kurang pemeliharaannya. Tumbuhan di dalam dan setetes air juga penting dalam penyebaran penyakit. Ada tumbuhan air yang melekat pada tumbuhan. Bentuk-bentuk efektif dari parasit dan penularan terjadi karena makan tumbuhan tersebut sebagai sayuran mentah. Contohnya, salad air, kangkung air, yang dapat mengandung larva dan cacing yang banyak menginfeksi, sehingga apabila sayuran tersebut dimakan dan tidak diolah dengan baik, maka akan menjadi penyebab daripada sumber penyakit. Selanjutnya, penularan penyakit melalui udara. Penyakit dapat ditularkan dengan menghirup udara, dan itu dapat menyebabkan penyakit dalam pernapasan. Penyakit influenza adalah contoh-contoh infeksi melalui udara. Penyakit yang disebabkan oleh jamur juga dapat ditularkan melalui udara. Pencemaran dengan partikel-partikel kecil seperti jelaga, debu batu bara atau debu lainnya menyebabkan kerusakan paru-paru dan juga memudahkan masuknya infeksi lainnya. Kemudian penularan yang ketiga yaitu penularan penyakit melalui tanah. Air tanah banyak mengandung penyakit, terutama jika tercemar oleh kotoran manusia dan hewan. Seperti penyakit tetanus dapat terjadi jika luka kena tanah, terutama jika tanah tercemar oleh kotoran manusia ataupun kotoran hewan. Di dalam tanah juga banyak ditemukan bentuk-bentuk infektif sebagai parasit. Cacing-cacing perut yang penyebarannya melalui tanah, terutama dikeluarkan melalui tinja. Selanjutnya yaitu kesehatan lingkungan global. Kesehatan lingkungan global seperti perubahan iklim juga perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kenapa? Karena ketika suhu meningkat, misalnya, nyamuk akan membawa penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Maka dari itu harus diwaspadai dan diperhatikan. Yang terakhir yang harus diperhatikan adalah tempat tinggal. Rumah dan tempat kerja atau tempat sekolah, tempat kuliah menjadi tempat paling sering ditinggali. Oleh karena itu, penting untuk memastikan tempat-tempat tersebut aman, nyaman, bersih, dan kondusif untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan, karena kesehatan lingkungan adalah bagian penting dari sistem kesehatan masyarakat komprehensif. Oleh karena itu, kita harus lebih jeli dan inisiatif dalam memperhatikan kesehatan lingkungan mulai dari sekarang. Berikut beberapa hal di lingkungan yang perlu diperhatikan kesehatannya, yaitu yang pertama, udara. Udara menjaga kesehatan lingkungan bisa melalui dari memperhatikan kualitas udara. Karena kualitas udara yang buruk akan berpengaruh pada kesehatan.
Bahkan polusi udara juga sangat berpengaruh pada bayi yang baru lahir. Kemudian yang kedua adalah air dan sanitasi. Selain udara, air dan sanitasi juga harus bersih, karena air dan sanitasi yang bersih dapat mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit. Kemudian yang ketiga adalah zat beracun dan limbah berbahaya. Banyak bahan diperlukan untuk memajukan industri dan teknologi seperti logam berat, bahkan plastik yang dapat memiliki efek negatif pada tubuh manusia, bahkan kondisi medis yang serius. Oleh karena itu, zat beracun dan limbah berbahaya perlu diperhatikan cara mengolah atau membuangnya, sehingga tidak merusak lingkungan, terutama lingkungan kesehatan, termasuk kesehatan manusia. Berdasarkan penjelasan dan uraian dari teman-teman kami dapat simpulkan bahwasanya aktivitas manusia sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Aktivitas manusia tidak hanya tergantung dan dipengaruhi oleh lingkungan alam, namun juga dapat mempengaruhi dan menyebabkan modifikasi lingkungan alam, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh ulah atau tangan manusia. Selain itu juga manusia dapat mempengaruhi lingkungan budaya, karena manusia adalah makhluk hidup yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan juga sebagai makhluk sosial. Dan keadaan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan manusia di dalam lingkungan yang sesuai. Penyebab penyakit dapat dipelihara dan ditularkan dari manusia ke manusia, dari hewan ke hewan, dan juga dari manusia ke hewan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.